Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Suyatni, Amanatun Nur Marfuah dan juga Zulfa Anggraini. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bahan ajar yang sudah kami buat dari materi SKI kelas 6 semester 1 yang bab pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim. Standar kompetensi yang pertama yaitu mengenal sejarah perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua mengenal kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kompetensi dasar 1.1 menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mensyiarkan Islam di Indonesia. 2.1 menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. 3.1 menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 4.1 mengorganisasi kembali peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Indikator 1.1.1 menunjukkan sikap nilai-nilai positif dari peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mensyiarkan Islam di Indonesia. 1.1.2 meneladani nilai-nilai dari peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mensyiarkan Islam di Indonesia. 2.1.1 menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. 2.1.2 menerapkan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. 3.1.1 menyebutkan biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 3.1.2 menjelaskan biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 4.1.1 memaparkan peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Materi yang pertama yaitu biografi Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan Sunan Gresik, berasal dari Kashan, Persia. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Silsilah keturunannya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anha pada tahun 1371 Masehi. Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju. Dalam mensyiarkan Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjualnya dengan harga murah di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Ia juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Maulana Malik Ibrahim dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara lainnya. Bahkan, beliau juga menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang sedang berselisih. Dalam kesehariannya, Maulana Malik Ibrahim tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Ia berusaha menyampaikan keindahan dan kebaikan yang dibawa Islam. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di Desa Sembalo, ia pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Ia mensiarkan ke kalangan Istana Majapahit, kemudian mendatangi Raja Majapahit untuk menyampaikan kebenaran agama Islam. Akan tetapi, sang raja belum menerima ajakannya, namun sang raja memberikan penghargaan berupa sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat itulah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Terdapat penjelasan dalam bahasa Arab pada inskripsi batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah seorang tokoh terhormat yang terjemahannya yang pertama guru kebanggaan para pangeran, yang kedua penasihat raja dan para menteri,
Yang ketiga, yang santun dan dermawan kepada fakir miskin. Yang keempat, yang berbahagia karena syahid. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419. Yang kedua yaitu peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah di daerah Gresik dan sekitarnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam. Yang pertama yaitu mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Nah, melalui aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rumo, dekat pelabuhan. Ia menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pergaulannya yang santun, dengan akhlak mulia, keramahan, dan toleran, menjadikan masyarakat mudah tertarik dan memeluk agama Islam. Yang kedua, mendakwakan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah membentuk komunitas Muslim Pesucinan dan berada dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik, Maulana Malik Ibrahim berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersamaan dengan aktivitas perdagangan. Ia menyampaikan dengan penuh kesantunan dan akhlak mulia. Satu persatu pemeluk Islam ini terus bertambah. Setelah merasa dakwahnya berhasil di desa Sembalo, Sunan Gresik pindah ke kota Gresik dan mendakwahkannya kepada kerajaan Majapahit yang di saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di biografi bahwa Raja Brawijaya ini belum bisa menerima ajaran dari Sunan Gresik, namun beliau raja ini memberikan sebuah hadiah, yaitu sebidang tanah yang dijadikan Sunan Maulana Malik Ibrahim sebagai pesantren dan dibangun masjid. Nah, hubungan baik Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan ini menghantarkan Sunan Maulana Ibrahim ini diangkat menjadi penasihat raja serta menjadi guru para pangeran. Yang ketiga yaitu mendirikan masjid dan pesantren. Nah, seiring waktu masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, dan toleran. Kondisi ini mendorong Maulana Malik Ibrahim untuk membangun masjid Pesucinan yang kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid Pesucinan selain sebagai tempat ibadah, digunakan juga sebagai tempat pembinaan mubalik, santri, dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama kali di Nusantara. Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga pengetahuan tentang teknik irigasi, persawahan, dan tambak yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sikap positif dalam pribadi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nilai positif dari sikap Sunan Maulana Malik Ibrahim patut diteladani oleh umat Islam, yaitu antara lain yang pertama, sikap ulet dan gigih dalam berdakwah. Hal ini tercermin dari usahanya untuk menyebarkan agama Islam dari tanah kelahirannya di Persia sampai ke tanah Jawa. Yang kedua adalah mengedepankan silaturahmi dan toleransi. Pada hal ini Sunan Maulana Malik Ibrahim tidak ikut serta merta berdakwah, namun beliau berbaur dengan masyarakat sekitar dengan cara berdagang dan menghargai masyarakat sekitar walaupun berbeda agama. Yang ketiga adalah berani tanpa ada rasa takut dan khawatir. Pada hal ini Sunan Maulana Malik Ibrahim langsung menghadap ke penguasa setempat, yaitu Raja Majapahit Brawijaya, demi kelangsungan dalam menyebarkan agama Islam.
Dan yang keempat adalah melakukan dakwah secara bertahap atau yang biasa disebut dengan tadri. Dalam dakwahnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama Islam atau ajaran Islam secara bertahap. Tidak ada ajaran agama yang diberlakukan secara mendadak. Semuanya melalui proses penyesuaian masyarakat sekitar. Dan yang kelima adalah santun dan dermawan dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin kekayaannya itu untuk diperuntukkan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang digunakan dalam materi SKI kelas 6 semester 1 bab 1 Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, apa sih pengertian dari metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disesuaikan atau ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Nah, pada materi ini kami menggunakan metode pembelajaran yang pertama adalah metode uswah atau modeling, yang kedua adalah metode ceramah, dan yang ketiga adalah metode tanya jawab, dan yang keempat adalah metode diskusi, yang kelima adalah metode presentasi. Nah, kami memilih metode ini karena metode ini kami rasa cocok diterapkan pada materi agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai dan kegiatan pembelajaran siswa bisa lebih aktif dan materi mudah dipahami oleh peserta didik. Alasan memilih metode uswah atau modeling ini, siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoritis abstrak yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme, sehingga ketika siswa bisa mengetahui contoh yang bisa diteladani, hal tersebut akan memudahkan siswa untuk menerima materi yang disampaikan dan bisa meneladani nilai-nilai positif yang terkandung dalam materi tersebut. Dan yang kedua adalah metode ceramah. Nah, menerapkan metode ceramah ini dapat bermanfaat untuk menyampaikan pengetahuan yang tidak tersedia secara langsung bagi siswa, sehingga guru harus menjelaskan dengan jelas dan detail agar mudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang ketiga adalah metode tanya jawab. Pada metode ini dapat menciptakan suasana belajar aktif yang melibatkan partisipasi siswa. Dan yang kelima adalah metode diskusi. Dalam menerapkan metode ini akan melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar mengajar. Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajarannya. Pada metode ini menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah pada siswa. Dan yang kelima adalah metode presentasi. Pada metode ini diharapkan siswa dapat mengkomunikasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dan belajar berbicara di depan orang banyak. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fuad. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.
Pendahuluan itu mencakup yang pertama guru mengucapkan salam dan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, dan posisi tempat duduk yang sesuai dengan pembelajaran. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kelima, guru memberikan pertanyaan terkait materi dan video yang sudah diamati. Yang keenam, guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 anggota dan menunjuk salah satu anggota sebagai ketua kelompok. Yang ketujuh, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari itu. Yang ke-8, peserta didik berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya untuk kegiatan inti itu ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Untuk mengamati itu seperti yang pertama, guru menunjukkan video tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, peserta didik menyimak video tersebut tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga, guru menjelaskan sedikit tentang video tersebut. Yang keempat, peserta mendengarkan dengan seksama. Dan sedangkan untuk yang poin kedua, menanya itu guru mengarahkan peserta didik untuk bertanya terkait materi yang dipelajari. Yang kedua, peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi yang diajarkan. Dan selanjutnya untuk mengumpulkan informasi itu seperti guru meminta untuk setiap ketua kelompok untuk maju ke depan mengambil kertas yang berisi tentang tema diskusi. Yang kedua, guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi tentang tema yang telah diperoleh. Selanjutnya mengasosiasi. Ini guru bertugas untuk mengatur siswa untuk berdiskusi bersama kelompoknya untuk menuliskan hasil jawaban dari tema yang sudah diberikan oleh guru kepada masing-masing kelompok. Yang kedua, guru membimbing serta mengarahkan kepada setiap kelompok ketika sedang berdiskusi. Selanjutnya yang terakhir, mengkomunikasi. Ini ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik secara berkelompok menyajikan tugas kelompoknya. Yang kedua, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan yang terakhir, kelompok lain menanggapi presentasi dari kelompok yang sedang presentasi atau sedang maju. Terakhir, penutup itu mencakup guru melakukan penilaian. Yang kedua, guru merefleksikan dengan pertanyaan atau tanggapan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perbaikan. Yang ketiga, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Dan yang keempat, guru memberikan kesempatan bertanya tentang materi hari ini. Yang kelima, guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembagian program pengayaan atau program remedial. Yang keenam, guru bersama peserta didik berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Selanjutnya evaluasi ini sangat penting untuk dilakukan, karena evaluasi ini untuk melihat tolak ukur keberhasilan pembelajaran yang sudah dilakukan, melihat untuk tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran, dan juga dijadikan sebagai umpan balik untuk perbaikan proses belajar mengajar ke depannya. Evaluasi ini memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu tes dan non-tes. Evaluasi tes itu mempunyai 2 fungsi, yaitu untuk mengukur peserta didik dan untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Evaluasi jenis tes ini seperti contohnya seperti soal pilihan ganda, isian, dan esai. Dan sedangkan untuk evaluasi non-tes itu bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa secara langsung. Evaluasi non-tes ini seperti wawancara, pengamatan, atau observasi. Dan apabila dari kedua tes tersebut peserta didik belum memenuhi
nilai KKM, maka akan dilakukan perbaikan nilai yang sering disebut dengan remedian. Jadi, dengan adanya evaluasi pembelajaran ini dapat mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar, yakni seberapa jauh keefektifan untuk menuju tujuan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.